Derby, tangkap ini. Apakah kamu siap? Pergi. Kucing kita pintar sekali, teman sekamar. Dia akan menangkapnya. Itu ada. Gino bilang aku harus mengambil ini, tapi camilan itu kelihatannya enak sekali. Kebetulan sekali akhir-akhir ini aku merasa sangat lapar. Masih ada lagi di dalam benda yang mirip sangkar ini. Oh tidak, apakah aku akan dikurung? Derby? Tunggu, Derby pergi kemana? Tidak! Gino, kita harus menemukannya. Dia tadi berada tepat di sini. Dia tidak akan begitu saja meninggalkan frisbee itu. Tidak! Akhirnya kita berhasil menangkap Derby. Ya. Kami akan membuatmu meminum ramuan khusus. Itu para iblis yang menculikku. Teman sekamar aku untuk kamu. Zoe, apa kamu melihat Derby? Apa dia bersembunyi di rak? Dia tidak ada di sini. Dia biasanya bersembunyi di dekat makanan kucing. Lihat. Itu apa? Bubuk biru. Itu jejak yang mengarah ke tangan Zoe. Ada bubuk di seluruh tanganmu. Ya ampun, dan kamu sedang memasak sesuatu. Bagaimana kalau... Aku akan memakanmu, Derby. Kucing yang lezat. Aku akan memasakmu sampai kamu jadi debu dan abu. Tolong bantu aku. Oh, tolonglah. Inilah Derbyku yang baru saja selesai dipanggang. Derbyku yang malang. Kamu memasaknya. Tenang saja. Bubuk ini bukan dari dia. Sebenarnya aku sedang mencoba membuat sesuatu. Apa? Biar aku tunjukkan padamu. Lihat apa yang kubuat dari pasir. Saat aku lempar ke udara, wajah Derby terlihat seperti hologram. Wah, ini benar-benar keren sekali. Lihat, itulah yang sedang kukerjakan belakangan ini. Bodohnya aku. Tentu saja kamu tidak akan menyakiti Derby. Namun itu berarti pencarian belum berakhir. Ayo pergi. Selamat tinggal. Aku akan menembak sekarang, Mario. Hati-hati, Rabu. Target terkunci. Membantu. Minggir dari jalanku. Wah, jangan tembak aku. Oh tidak, benda itu mengenai sarang lebah. Aku benci lebah. Wednesday, kenapa kamu memakai gigi Derby? Apakah kamu menculik Derby? Aku tidak melakukan apapun. Jangan terburu-buru. Baiklah. Ya, ini memang gigi Derby, tapi bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku dan Mario sedang berada di tengah sesi pemotretan ketika Derby muncul. Ini benar-benar menyakitkan. Apa yang sakit? Gigiku terasa berdenyut. Izinkan saya melihatnya. Aku melihat gigi yang busuk. Apakah kira-kira aku akan mati ya? Tenanglah, kawan. Kita akan melepasnya saja. Sebuah benang diikatkan pada gigimu yang busuk dan ujung lainnya diikatkan pada anak panahku. Sekarang saat aku menembakkan busur ini, gigimu akan tercabut. Ayo kita mulai. Dan Bidek. Begitu saja giginya tercabut. Derby sangat senang. Dia tidak merasa sakit lagi. Kamu suara tahu betapa aku terpesona dengan anatomi manusia, jadi aku ingin menyimpan gigi itu untuk koleksi. Itulah kebenaran dari apa yang terjadi. Baiklah, ayo pergi, Gino. Kita harus terus mencari. Kita masih belum tahu siapa yang menculik Derby. Mira, kenapa dia tertutup cairan biru? Itu kelihatannya seperti darah Derby. Bagaimana kalau Mira yang menusuk Derby? Jelaskan ini sekarang juga. Tuduhanmu itu gila. Begini kejadiannya. Aku sangat bersemangat untuk memasak, tapi apa yang harus kubuat? Lalu aku mendapat ide, pancake berbentuk Derby. Sekarang saya akan menggunakan adonan kuning untuk matanya. Dan karena Derby berwarna biru, kita juga harus menggunakan adonan berwarna biru. Namun botolnya sepertinya macet karena adonan tidak mau keluar. Tidak peduli seberapa keras saya menekannya. Ayo. Dan akhirnya aku menekan terlalu keras, sehingga adonan berceceran ke seluruh tubuhku. Hari ini, keadaannya menjadi semakin memburuk saja. Aku hanya ingin membuat panek kok. Ini adalah pancake Derby. Bisakah kamu memberiku pancake itu? Kelihatannya sangat lezat. Aku senang kamu polos. Mari kita tempel banyak poster di sini. Kita harus mengisi ruang ini dengan poster orang hilang Derby. Oh, ada tiang lain di sana. Hai, halo, saya Ang. Itu adalah jejak kaki Derby di dahinya. Katakan pada kami, apakah kamu menculik Derby? Kamu jahat. Hei, singkirkan pedang itu dari wajahku. Itu tidak akan menyakitiku. Izinkan saya menceritakan apa yang terjadi. Jadi aku sedang melarikan diri dari seorang pria bernama Zuko. Mungkin aku bisa bersembunyi di semak-semak dan Derby akan ada di sana. Aku bermimpi indah. Sialan. Di manakah avatar yang dicari itu? Kucing kecil, bisakah kau membantuku melarikan diri dari pria itu?
Ubah penampilanmu, kubasahi cakarku, lalu ganti panah itu dengan jejak cakarku. Kamu kucing yang pintar sekali. Terima kasih. Hei kawan, apa kabar? Hei, apakah kamu avatar? Kamu mirip dengannya. Aku? Apakah aku terlihat seperti punya panah di kepalaku? Oh, ya, kamu bukan Aang. Aku pasti akan menemukan anak itu. Dan begitulah aku mendapatkan ini. Oke, kami percaya padamu. Maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan pergi sekarang. Aku merasa tenang. Setan-setan ini menakutkan. Baiklah, kami akan menunjukkan rencananya kepada Anda. Derpy ditambah ramuan ajaib sama dengan Derpy jahat. Aku sangat gembira. Baiklah, saya bakal mencampurnya sekarang. Ini benar-benar terjadi. Oh, lihatlah ingus raksasa ini. Ih, kok gitu? Kita harus menambahkannya ke dalam ramuan itu. Ini sedang terjadi. Saya rasa kita berhasil membuat ramuan itu. Beberapa tegukan cairan berharga ini dan Derpy akan menjadi jahat. Tidak, aku tidak mau jadi setan. Jika ia berhasil masuk ke dalam pesawat, bagaimana jika Derpy sedang dalam perjalanan ke negara lain? Betapa indahnya gambar Derpy ini. Itu Derpy. Apakah kamu menculik Derpy? Apa? Aku hanyalah robot biasa, bukan penculik. Aku berada di arena Squid Game dan frontman meminta kami untuk mewarnai gambar Derpy dengan warna pelangi. Tidak. Waktu terus berjalan dengan cepat. Oh tidak, bagaimana cara melakukannya dengan cepat? Berpikirlah cepat. Aku punya ide. Saya butuh selotip dulu. Saya akan melilitkannya di sekitar pulpen berwarna untuk merekatkannya. Tidak perlu mewarnai satu persatu jika Anda bisa menggambar sekaligus. Lihat, aku ini jenius. Dan begitu saja, saya finish pertama. Derpy di dalam pelangi. Coba lihat hasil karyamu. Salah. Bam. Ya ampun, aku tidak ingin mati. Saya punya cat dan spons. Oh ya, saya mengerti. Saya tahu trik untuk melukis dengan cepat. Oke, saya akan membuka sebotol cat merah dulu. Saya akan menuangkan setetes dari masing-masing cat ke spons. Ini seharusnya menjadi trik pelangi yang mudah. Oh ya, saya siap melukis. Cukup usap sekali, dan voila, Derpy berwarna pelangi yang indah pun tercipta. Kemarilah dan lihatlah mahakarya saya. Salah, kamu juga akan ditembak. Semua lawan saya ditembak, jadi saya harus melakukan yang terbaik dengan pensil warna dan penghapus. Namun saya adalah robot yang cerdas dan berpikir cepat. Aku menembak pensil-pensil itu dengan mata laserku sampai berubah menjadi tumpukan serpihan pensil. Tapi aku belum selesai. Ini adalah hasil akhirnya. Bagus sekali. Itulah seni sejati. Sebagai imbalan atas karya seni Anda akan mendapatkan perjalanan ke Hawaii. Saya belum pernah ke Hawaii. Saya pasti akan ambil ini. Dan itulah sebabnya saya punya gambar Derpy ini. Ini tiket pesawat saya. Kelihatannya sah. Baiklah, kami percaya kamu tidak mengambil Derpy. Kita harus memasang poster orang hilang ini. Lihat, itu sepertinya jejak kaki Derpy, kan? Mari kita lihat kemana arahnya. Mario dan tanamannya. Oh, hai teman-teman. Mario, dia pasti telah membawa Derpy. Mari kita selidiki dia. Mengapa jejak kaki Derpy mengarah ke Anda? Kalian salah paham. Aku tidak akan menculik kucing bodoh itu. Aku sedang asik sendiri ketika aku merasakan sesuatu. Derpy sedang mengunyah jamurku. Perutku kenyang sekali. Jamur-jamurku yang berharga. Pergilah kau, kucing lapar dan rakus. Wah, maafkan saya. Namun kerusakan sudah terjadi. Semua tanaman saya hancur. Tidak ada yang tersisa. Jadi pada Anda lihat, jamur ini bahkan memiliki bekas gigitannya. Tidak hanya itu, tetapi ini juga dan ini. Oh ya, sepertinya Mario mengatakan yang sebenarnya. Benar, kita harus terus mencari. Derpy, apakah kamu di sini? Kami sudah mencari kemana-mana. Di sana, ada tanda-tanda yang bertuliskan, Derpy tidak ada di sini. Setan-setan bodoh, apakah mereka benar-benar berpikir kita mempercayai itu? Ayo pergi, Derpy pasti ada di sana. Kita berhasil, itu Derpy. Jangan terburu-buru, wahai anak manusia. Para iblis, kami tidak takut untuk melawan kalian. Tunggu, aku butuh perisai. Perisai itu tidak akan menghentikan kita. Rasakan kekuatan pedangku. Hai, oh teman sekamar. Aku lebih kuat dari iblis sepertimu. Roar! Ambil ini. Aku benci kerangka. Saya juga. Oh, ayo main lempar tangkap. Tangkap ini. Ya, cukup sudah. Rower. Lawan aku. Kamu gagal. Oh, Bagus sekali teman sekamar. Oh tidak, aku pergi dari sini. Derpy, kami sangat senang kamu selamat.
Terima kasih, teman-teman. Aku benar-benar butuh tidur siang. Kini, The Squid Game memiliki pemakaman. Ini semua adalah kuburan teman-teman saya. Jin-woo, Mira, Zoe, Spider-Man, Wednesday, dan Eleven. Aku tak percaya mereka semua sudah meninggal. Spider-Man, aku merindukanmu, pahlawan superku. Seandainya bukan karena aku, kau pasti masih di sini. Lampu hijau. Lampu merah. Memindai pergerakan apapun. Tidak ada. Lampu hijau. Kita bisa melanjutkan perjalanan sekarang. Lampu merah. Oh, tidak. Aku sangat gugup. Oh, ada laba-laba di punggung Spider-Man. Aku harus membunuhnya. Hai. Wow! Ups, aku tidak bermaksud agar itu terjadi. Terdeteksi pergerakan. Tolong jangan tembak saya. Saya harus menembak orang yang sedang bergerak. Bukan Spider-Man. Boneka itu telah membunuhnya. Ini semua salahku. Ih, laba-laba. Lepaskan aku. Wednesday, aku merindukan tatapan tajammu dan balasan-balasan cerdasmu. Saya minta maaf. Seberangi jembatannya, tapi mana ubin yang aman pijakannya? Biar aku saja. Aku akan lempar pisauku ke ubin. Itu akan menunjukkan ubin mana yang aman dipijak. Ikuti saja petunjukku. Baiklah, selanjutnya aku ingin meledakkan bom. Ledakan itu menyenangkan. Tutup telingamu. Nah, sepertinya yang satu itu aman untuk diinjak. Hore. Ayo pergi. Selanjutnya pedangku. Olah. Besar. Mari kita terus bergerak. Saya akui, ini ide yang cerdas. Wah, apa itu? Sebuah cabang pohon raksasa? Kamu dapat itu dari mana sih? Ubin biru pecah, jadi ubin kuning adalah yang aman. Kita sudah hampir sampai, hanya beberapa langkah lagi. Tunggu, senjataku sudah habis. Pedangmu. Kita bisa menggunakan itu. Apa? Mustahil? Berikan padaku. Tidak, ini milikku. Jika kamu ingin menang, serahkan saja. Saya bilang tidak. Prabu, wah ini benar-benar luar biasa sekali. Tidak. Aku tidak bermaksud mendorongmu dari jembatan. Rabu, aku harap kau tahu betapa aku menyesalinya. Aku sangat menyesal. Vampir, aku tak percaya kau telah pergi, temanku. Hah? Gigi apakah ini? Aduh, aku digigit. Vampir, kau meninggalkan taringmu. Oke, saya harus berhasil memotong kue dalgona ini. 60 detik. Aku bisa melakukan ini. Ini hanya sebuah segitiga, jadi ini pasti mudah. Saya harus menjilat kue itu terlebih dahulu agar basah. Berapa detik lagi? Hampir 30? Aku benar-benar harus cepat dan memotong ini. Tolong jangan pecah. Aku hampir berhasil. Aku sudah sangat dekat. Aku bisa mendengar detik jam berdetak. Berapa lama lagi? Tolong, semoga aku berhasil. Oh ya, aku berhasil. Ups, aku terluka karena jarum. Darahnya banyak sekali. Apakah aku mencium bau darah? Itu membuatku lapar. Berikan darahmu padaku. Aku ingin menelannya dengan cepat. Vampir, waktumu telah habis. Kamu harus ditembak. Tidak, vampir sudah mati. Aduh, gigi palsu ini gigitannya cukup kuat. Saya akan meletakkannya kembali di sana. Anda bisa mempertahankan gigi Anda. Mira, sahabatku, aku sangat menyesali apa yang terjadi padamu. Mainan ini sangat mengingatkan saya padamu. Yang pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Oh tidak. Ada lubang di lantai yang tidak boleh kita abaikan, atau kita akan jatuh ke sana juga. Kita harus mengalahkan kedua tim itu. Kita bisa melakukan ini, Miracle. Full. Kita adalah pemburu iblis K-pop. Kita hampir menang. Tarik lebih kuat, bro. Mereka semakin kuat. Aku akan membantu tim musuh. Itu iblis, aku harus melawannya. Rumi, kamu melepaskan talinya? Kerja bagus, teman-teman. Hei, kira-kira kemana ya dia pergi? Ini salahku, Mira sudah pergi. Kami akan selalu mengingatmu, temanku. Seharusnya aku tidak membiarkan iblis itu mempengaruhiku. Eleven, aku sangat merindukanmu. Aku menyesal kau meninggal karena aku. Aku berharap bisa menarik semua kata-kataku kembali. Kau adalah orang yang sangat baik, Eleven. Aku bawakan kamu waffle ego favoritmu. Seandainya saja aku tidak menjadi pemain yang buruk. Kita baik-baik saja, Eleven. Kita sangat jago dalam permainan lompat tali ini. Kita bisa melakukan ini. Melompat dan melompat lagi. Aduh, aku tersandung. Skamar, tolong saya. Jangan khawatir, aku akan mencoba menarikmu ke atas dengan kekuatanku. Ini berhasil. Ayo. Wow, aku melayang. Aku akan mengantarmu sampai garis finish.
Kamu berhasil. Kurasa aku sudah menggunakan semua kekuatanku. 11. Tidak. Tidak 11. Dia menjadi sangat lemah karena aku. Seandainya saja aku tidak tersandung. Hei, bolehkah aku minta beberapa waffle egomu? Tangisan ini membuatku lapar. Aduh, Aku mengerti mengapa kamu sangat menyukainya. Selamat tinggal, Eleven. Gino, cintaku, aku sangat merindukanmu. Aku ingin berada dalam pelukanmu setiap hari. Aku membawa kaos ini. Kaos ini bergambar kapal kita, Rugino. Rumi dan Gino sedang bermain batu gonggi. Waktunya. Kita hanya punya waktu kurang dari 30 detik lagi. Kita harus cepat. Kita harus menang kali ini, Rumi. Kita tidak boleh saling kehilangan. Saya berusaha sebaik mungkin. Permainan ini agak sulit. Mohon, hanya tersisa beberapa detik lagi. Aku harus memenangkan ini. Wow, berhasil. Aku menangkap semua kerikil itu. Saya merasa lebih tertekan untuk menang sekarang. Kamu bisa. Hah! Ada banyak sekali kecoa. Ih, kita harus membunuhnya. Kecoa kotor! Teman sekamar, kamu menginjak kerikilku. Oh tidak, kau menghancurkan semuanya. Oh, Bukankah saya menang sekarang? Dan waktunya telah habis. Saya kalah dalam permainan itu. Dan karena itulah, aku harus menembakmu. Gino, tidak. Apa yang telah saya lakukan? Gino, aku sangat menyesal. Ini semua salahku. Aku merindukanmu, sayangku. Silakan kenakan kaos kami dimanapun Anda berada. Selamat tinggal. Zoe, aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan. Aku sangat merindukanmu, sahabatku. Aku berharap kau masih di sini makan ramen bersamaku. Ini foto kita berdua. Aku ingin kau memilikinya. Aduh, seandainya saja aku tidak melakukan itu. Celengan itu berisi banyak uang. Zoe, kamu terlihat kurang fokus. Apakah kamu sedang menatap celengan? Wow, hello Zoe. Aku tahu. Aku akan mencuri pisau, Zoe. Aku akan mengambil uang dari celengan. Oh tidak, pisaunya terpental kembali. Benda itu memantul kemana-mana. Aduh, pisau itu tidak akan berhenti. Hati-hati, Zoe. Oh tidak, Zoe. Zoe sudah meninggal dan ini semua salahku. Oh temanku. Mengapa aku harus bermain-main dengan pisaumu? Wah, itu pisau Zoe. Aku rasa jiwanya masih di sini. Aku benar-benar minta maaf, Zoe. Tolong jangan gentayangi aku. Mario, kamu adalah orang paling baik yang kukenal. Aku membawakanmu sekeranjang jamur ini yang aku tahu kamu sangat sukai. Oh, aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan. Rumi sedang memerankan Dakji, tetapi dia sangat kesulitan. Mengapa saya tidak bisa membaliknya saja? Permainan ini sangat sulit. Saya punya ide. Rumi, cicipi jamurku. Ini mungkin bisa membantumu memenangkan permainan. Baik, saya akan coba satu. Ada yang terasa aneh. Apa yang terjadi pada tubuhku? Power up tersebut pasti berfungsi. Wow, aku sangat kuat seperti Hulk. Sekarang aku bisa membalik kartu ini. Hai! Wah! Aku sangat kuat sampai aku merusak lantai. Hah? Oh tidak. Wah! Ayo pergi! Hah? Mario? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak! Mario sudah mati? Kurasa aku sedang berubah kembali. Mario! Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak sekuat itu. Aku merindukanmu, Mario. Aku akan makan satu jamurmu karena aku tahu kau suka berbagi jamur. Rasanya enak seperti yang kamu bilang. Hah? Kulitku berubah menjadi hijau. Aku kehilangan semua temanku. Sekarang aku juga jelek. Selamat tinggal, Mario. Rumi, aku akan membalaskan dendammu, kekasihku. Hah? Apa ini di rambut Rumi? Ini adalah rambut hitam yang bukan milik Rumi. Saya hanya kenal satu orang yang memiliki jenis rambut seperti ini. Apa? Apakah Anda tidak memiliki sanggul di rambut Anda? Tunggu, aku tidak membunuh Rumi dan aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tadinya mau menembak pisau sambil ditutup matanya. Rumi berada di depan sasaran. Dia gugup, tapi saya sangat mahir menggunakan pisau. Aku tahu aku tidak akan memukulnya dan aku benar. Rumi sama sekali tidak terluka. Korek? Aku sungguh luar biasa. Aku memeluk Rumi, tapi kemudian aku menyadari sesuatu. Aku mengenai rambut Rumi dan rambut itu menempel di sasaran. Kepang rambutnya yang indah hilang. Rumi melihatnya dan dia sangat sedih.
Tapi aku punya ide yang luar biasa. Aku mengambil pisauku dan memotong roti yang satunya lagi. Aku mengganti rambut Rumi dengan itu. Dan dia sangat bahagia. Lihat ini, sasarannya ada di sini. Dan itu rambut Rumi. Ternyata Zoe memang mengatakan yang sebenarnya. Apa itu? Ini tampak seperti jejak darah. Ini mengarah kemana? Di sana. Itu adalah pedang Mira. Semuanya, kemarilah. Ya ampun. Tunggu, saya bisa jelaskan. Mengapa kamu memiliki pedang Rumi? Astaga, dengarkan aku dulu. Inilah yang terjadi. Rumi dan aku sedang piknik. Aku menuangkan banyak sekali saus tomat ke atas sandwich kami, lalu aku menggunakan pedangku untuk mengoleskan saus tomat. Itu saus tomat, bukan darah. Kami sangat bersemangat untuk makan, tapi tiba-tiba seekor iblis muncul. Lebih parah lagi, dia mencuri sandwich kami. Kami sangat marah, kami mulai melawannya. Tapi Rumi menabrak pohon dan pedangnya patah. Jadi aku memberikan pedangku padanya, dan dia berhasil mengalahkan iblis itu. Kami menang. Dan itulah kenyataannya. Lihat, aku membalut pedang Rumi dengan selotip karena pedangnya patah jadi dua. Sekarang percaya kan? Baiklah, kami percaya padamu, Mira. Satu bukti terakhir. Ya, ini memang saus tomat. Mari deh kita cari petunjuk lebih lanjut. Wah, perut teman sekamar. Ada angka 50 yang tercetak di atasnya. Dumbbell milik Abby ada angka 50 di atasnya. Oh, aku harus menyembunyikan ini. Mungkin aku bisa menyembunyikannya di dalam tas Zoe. Hai. Ya, ada apa? Apakah kamu membunuh Rumi? Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Lalu mengapa barbelmu tercetak di tubuhnya? Dengarkan aku saja dan aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jadi aku dan Rumi sedang berolahraga. Aku sedang mengangkat barbel yang berat, sementara Rumi hanya mengangkat yang kecil-kecil. Barbel 50 ini sangat mudah bagiku. Jadi aku mulai pamer dengan melakukan jumping jack sambil mengangkatnya. Lalu aku tidak sengaja mengenai sarang lebah. Aku melempar barbel itu. Dan barbel itu mengenai perut Rumi. Lebah-lebah mulai keluar dari sarangnya dan mereka menyerangku. Sengatan lebah itu benar-benar sakit. Rumi melihatku, lalu dia mulai menertawakanku. Ada bekas sengatan lebah besar di dahiku. Aku akan jadi jelek. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Lihat, bekas sengatan lebahnya masih ada. Aduh, kami percaya padamu, Abby. Tapi kamu tetap ganteng kok. Tunggu, apa ini di tangan Rumi? Ini terlihat familiar. Derpy sedang memperbaiki pot bunga. Pecahan ini pasti berasal dari pot itu. Mari kita lihat apakah cocok. Saya benar. Kamu pasti telah membunuh teman sekamar. Ya, suruh kucing itu menjelaskan. Derpy menunjuk ke sesuatu di sana. Hah? Ini adalah CCTV. Mungkin alat ini merekam apa yang terjadi. Saya akan mencolokkan USB ini ke laptop agar kita bisa mengetahuinya. Aku melihat Derpy bermain dengan pot bunga. Dasar kucing nakal, dia merusaknya, lalu Rumi datang menghampiri. Derpy, apa yang telah kau lakukan? Ini adalah panci favorit saya. Aduh, serpihan itu melukai telapak tanganku. Ini semua salahmu, Derpy. Oh, jadi Derpy ternyata tidak bersalah. Maaf kami menyalahkanmu, Derpy. Sudah kubilang, Haruskah kita mulai menerima bahwa Rumi benar-benar telah pergi? aku ingin menciumnya untuk terakhir kali. Rumi terbangun karena ciuman itu. Rumi, kamu masih hidup. Si pembunuh itu berada di sekitar sini. Teman sekamar jangan menangis. Kita akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Terima kasih. Hei, apakah Derpy menggigit lenganmu? Apa? Aduh, gawat banget ini. Apakah kamu pembunuhnya? Oh, ini? Teman-teman, saya akan ceritakan apa yang terjadi. Jadi ketika saya masuk ke kamar tidur saya melihat sesuatu. Derpy sedang mengunyah riasanku. Aku sudah bilang padanya jangan mengunyah lipstikku. Sangat menjijikkan sampai-sampai aku mencoba meraih ke dalam mulutnya untuk mengambil kembali lipstikku. Mengapa tenggorokan begitu berlendir? Lalu aku menemukan lipstikku, tapi lenganku mendapat bekas gigitan karena memasukkannya ke dalam mulut Derpy. Menjijikan kan? Tapi aku bisa membuktikannya padamu. Oh, saya mengerti. Zoe tidak bersalah. Mari kita cari petunjuk. Oh, Apa ini? Ekor Derpy itu palsu. Dan mengapa warnanya berbeda?
Berwarna merah muda. Siapa yang memiliki rambut merah muda? Mira, ini rambutmu kan? Astaga, aku tidak membunuh Derpy. Izinkan saya menjelaskan. Ekor Derpy dan rambutku saling tersangkut. Kami terus menarik, tetapi benda itu tidak mau lepas. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, begitu juga Derpy, lalu kami menarik terlalu keras. Ekor Derpy terputus. Bagaimana cara memasangnya kembali? Lalu aku mendapat ide. Aku memotong rambutku sendiri untuk diberikan pada Derpy. Lalu aku memperbaikinya agar terlihat seperti ekor. Namun warna merah muda itu tidak cocok dengan bulunya, jadi saya mengambil minuman soda biru dan menuangkannya ke seluruh bulunya. Ekor buatan sendiri Derpy sudah selesai. Aku meletakkannya kembali di pantatnya. Sempurna. Derpy mendapatkan ekornya kembali. Melihat, bahkan rambutku sendiri pun palsu. Mira benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Kita harus terus mencari petunjuk. Entah kenapa, saya merasa harus membuka lemari ini. Foto Derpy sebagai target. Rumi. Apa? Ini berasal dari lemari Anda. Baik, saya akan jelaskan. Jadi saya sedang menyiapkan peta pikiran. Aku menggunakan benang merah dan segala macamnya, tapi itu untuk merencanakan pesta ulang tahun Derpy. Semuanya sempurna, lalu tiba-tiba Derpy masuk. Aku tak bisa biarkan dia lihat rencanaku. Segera aku kumpulkan peta pikiran itu dan kuselipkan ke lemari. Ya, aku mencoba bersikap normal. Derpy tampaknya tidak curiga sama sekali. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Tidak, kami tidak percaya padamu. Oke, aku tahu apa yang akan membuatmu percaya padaku. Oh, lihatlah ini. Aku sudah menyiapkan semua hadiah untuk ulang tahun kalian. Wow, kami percaya padamu, Rumi. Ada sesuatu yang aneh pada punggung Gino. Gino! Hah? Tenang, teman-teman. Derpy memang mencakarnya, tapi aku tidak membunuhnya. Saat aku masuk ke kamar tidurku, Derpy sudah ada di sana. Dia menggunakan mantelku untuk mengasah kukunya, jadi aku mengeluarkan gunting besar. Aku hendak memotong kuku Derpy. Dia tidak suka kukunya disentuh, jadi saya harus mengejarnya yang terus berlari, dan akhirnya saya berhasil mengurungnya. Saatnya menyingkirkan kuku-kuku yang tajam dan panjang itu. Hingga Derpy tidak memiliki kuku sama sekali. Ini adalah stopless berisi kuku-kukunya. Tentu saja. Gino mengatakan yang sebenarnya. Berapa lama aku tertidur? Wah, itu tidur siang terbaik dalam hidupku. Derpy, kamu masih hidup. Kami sangat merindukanmu. Zoe dan Mira, kalian berdua adalah teman Rumi, tapi kalian juga temanku. Ini adalah mikrofon favorit Anda. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang telah kulakukan. Aku berharap bisa menarik kembali semua kata-kataku. Ini adalah konser The Huntrix. Tapi mengapa hanya Mira dan Zoe yang tampil? Tunggu, di mana Rumi? Oh tidak, kita membutuhkan teman kita. Ini dia pesawat Huntrix. Aku sangat sakit. Bagaimana dengan konser Anda? Aku butuh kamu untuk menjadi diriku. Band saya membutuhkan anggota ketiga. Oke. Aku akan berdandan sepertimu. Apakah ini sudah cukup baik? Baiklah, aku akan pergi ke konser sekarang. Semoga kamu cepat sembuh. Wah, melompat dari pesawat itu agak menakutkan. Baiklah, 1, 2, 3. Aku benar-benar jatuh cinta. Hore, Teman sekamar seharusnya sudah melompat dari pesawat sekarang. hati-hati. Berhasil. Ayo girls. Oh tidak, sepertinya aku mendarat di atas para gadis. Mira sudah meninggal dan Zoe juga sudah meninggal. Apa yang telah saya lakukan? Aku sangat menyesal, teman-teman. Kau pasti masih hidup jika bukan karena apa yang telah kulakukan. Kamu adalah hewan peliharaan terbaik yang pernah kumiliki. Aku bawakan kamu bunga, sobat. Aku berharap kau masih di sini untuk menangkap semua bola benang yang kulempar. Saya makan sushi untuk makan siang. Tunggu, ada tikus di makananku. Ih, Derpy tangkap tikus itu. Mouse, aku harus berburu tikus. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kembalilah ke sini. Aku akan menangkapmu, dasar pengganggu kecil. Aku akan menangkapmu. Tikus itu berlari sangat cepat. Oh tidak, Derpy menabrak rak. Pot bunganya akan jatuh. Aduh. Pot bunga itu mengenai kepala Derpy dan membunuhnya. Tidak, semoga semuanya baik-baik saja. Seharusnya aku tidak menyuruhmu mengejar tikus itu. Rumi, cintaku, sayangku, tolong maafkan aku. Aku masih selalu terbayang dan memikirkanmu setiap saat di setiap hariku. Aduh, ada katak.
Aku tidak akan mencium kamu lagi, kata kotor. Jinu dan Rumi sedang berkencan. Aduh, ada iblis yang datang untuk merusak kencan mereka. Aku punya ide cerdik. Aku akan menculik Rumi. Hei, lepaskan aku. Jinu tidak tahu kalau Rumi telah dibawa pergi. Ide yang lebih cerdas lagi, aku akan berubah menjadi Rumi palsu. Aku akan membuatnya mencium seekor katak. Ih, Jinu mau mencium katak. Apa-apaan ini? Itu menjijikkan. Mengapa kamu melakukan itu? Jinu, ini aku. Mengapa ada dua Rumi? Akulah Rumi yang sebenarnya. Aku sangat bingung. Saya tidak bisa membedakan mana yang asli. Salah satu dari kalian pasti adalah iblis. Aku akan melawanmu. Jinu, aku Rumi yang asli. Bukan, yang ini palsu. Ini sangat sulit. Aku tidak bisa membedakannya. Aku akan membunuh salah satu secara acak saja. Apa aku berhasil? Apakah iblisnya sudah mati? Ini semua salahmu. Tidak. Rumiku yang sangat tersayang sekarang sudah benar-benar tidak ada lagi di sini. Kenapa hal seperti ini sampai bisa terjadi? Sayang saja, aku sangat merindukanmu, Sobat. Aku bawakan kamu cabai merah favoritmu. Aku sangat berharap kau masih di sini bersamaku. Tunggu sebentar, saya perlu... Astaga, kenapa Jinu bersendawa mengeluarkan api? Saus pedas. Baby Saja dan Jinu akan melakukan tantangan saus pedas. Ya ampun, panas sekali. Terlalu pedas. Aku akan mengalahkanmu, Jinu. Aku tidak boleh kalah dalam tantangan ini. Aku akan habiskan satu botol ini duluan. Aku berhasil. Aku menang. Aduh, Ups, Jinu bersendawa api ke arah Baby Saja. Sekarang Baby Saja gosong dan mati. Tidak. Tidak. Sepertinya ini semua memang salahku. Sepertinya masih ada saus pedas tersisa di perutku. Maaf, teman. Harimau, aku tak percaya engkau telah pergi. Hah? Ini adalah pipa Mario. Bagaimana jika dia masih hidup dan hanya bersembunyi di bawah sana? Aduh, tanaman piranha. Ini sangat menyakitkan. Aku penasaran aku dapat apa. Sebuah iPad. Yahoo! Lanjut ke batu bata berikutnya. Kenapa Mario bisa mendapatkan semua barang keren itu? Hore, aku dapat barang bagus lagi. Aku sangat beruntung. Saya punya ide. Aku akan mengerjainya. Dia tidak melihat kan? Saya akan mengganti batu bata misterius ini dengan batu bata asli. Dia datang. Oh, ada satu lagi. Aduh, Oh, tidak. Batu bata palsu itu membunuh Mario. Mario, tolong bangun. Aku sungguh bodoh karena melakukan lelucon seperti itu. Saya menemukan petunjuk. Izinkan saya mencoba menariknya keluar. Ih, ini agak menjijikkan. Ini terlihat seperti rambut perak. Siapa yang memiliki jenis rambut seperti ini? Saya akan memeriksa dengan siapa data tersebut cocok. Zoe, tidak, rambutmu berwarna hitam. Abby, kamu punya rambut merah muda. Jinu, kamu juga punya rambut hitam. Ada misteri di sana. Wow, apa arti dari ini? Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang terjadi. Mira sedang bersantai di sofa ketika aku memintanya untuk membantuku. Aku sangat butuh potong rambut, tapi dia menolak. Tapi aku sangat membutuhkan bantuannya. Dan akhirnya dia setuju untuk memotong rambutku. Saat itu aku percaya dia bisa memberiku gaya rambut yang benar-benar bagus. Dia tampak menikmatinya, tetapi rambutku rontok banyak sekali. Dan ketika dia menunjukkan hasilnya padaku, aku benar-benar shock. Aduh, aku merasa terlihat sangat jelek sekali. Tidak. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau yang kamu katakan itu benar? Lihat saja sendiri. Aku hanya memakai wig. Waduh, itu memang potongan rambut yang gila. Sepertinya misteri memang berkata jujur. Apa yang ada di dalam tas Mira? Sebuah botol dari Abby. Abby, apa kamu menggunakan ini untuk meracuni Mira? Tidak, aku tidak meracuninya. Aku akan jelaskan untuk apa ini. Jadi waktu itu aku sedang di gym mengangkat barbel, tiba-tiba Mira menghampiriku. Dia percaya diri dan dia bilang dia juga bisa mengangkat barbel. Jadi aku memberikan barbel itu padanya dan ya, dia jatuh. Dia terlalu percaya diri. Dan apakah itu yang akhirnya membunuhnya? Aku belum selesai ceritanya. Jadi Mira sedang berjuang di lantai. Aku mengangkat barbel dari tubuhnya dan membantunya berdiri. Aku bilang otot bisepnya terlalu lemah, tapi aku punya ide. Aku akan membuatkan dia minuman protein. Hanya satu cangkir bubuk protein dan susu segar. Aku menuangkan secukupnya. Lalu aku mulai mencampurnya. Ini akan membuatnya kuat. Aku menyuruhnya minum minuman protein itu. Inilah isi botol yang kuberikan padanya.
Dia langsung meminumnya dan setelah itu dia merasa sangat kuat seolah-olah dia bisa melakukan apa saja. Dia mengangkat barbel itu dengan mudah. Minuman protein itu berhasil. Bahkan tos darinya terasa sakit. Sumpah, aku berkata jujur. Kami tetap tidak percaya padamu. Baiklah, kenapa kamu tidak minum ini untuk membuktikan kalau ini bukan racun? Baik, saya akan melakukannya. Wow. Aku merasa sangat kuat. Aku hanya ingin mengangkat barbel. Ya, bagus sekali teman sekamar. Pasti ada petunjuk lain di sekitar sini. Apa itu? Ini terlihat aneh. Mata Derpy plushie yang lain aneh. Saya rasa ini adalah kamera. Mungkin saja ada bukti yang terekam. Aku akan memeriksanya. Saya akan menghubungkan laptop ke kamera Derpy. Sumbatnya ada di pantatnya. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan kita temukan. Klik putar. Lihat, sepertinya Zoe mencoba memukuli Mira. Zoe, kau pasti pembunuhnya. Tidak, teman-teman, bukan seperti yang kalian pikirkan. Lihat, tonton bagian awal videonya. Abby sedang berolahraga di tengah ruangan. Dia sangat tampan, jadi tentu saja aku dan Mira ingin menonton. Maksudku, lihat saja otot bisepnya itu. Rasanya seperti menonton film yang luar biasa. Kami ingin makan popcorn sambil menonton, tapi Mira malah tersedak popcorn. Aku langsung mencoba menolongnya dengan menepuk punggungnya. Akhirnya dia memuntahkannya dan jatuh di atas popcorn. Itu sangat menjijikan, tapi setidaknya aku berhasil menyelamatkan nyawa Mira. Aku tidak bermaksud menyakiti Mira, dan ini popcornnya. Duh, itu benar-benar menjijikan sekali. Aku harus melakukan ini. Oke, aku akan membuka mulut Mira sekarang. Harusnya ada petunjuk di sini. Baiklah, aku akan merogoh ke dalam tenggorokannya. Mari kita lihat apa yang akan kita temukan. Aku menemukan sesuatu. Oh, apa ini selembar kertas? Oh, ini foto Genu sedang mencium orang lain. Genu, aku akan membunuhmu karena selingkuh dariku. Tidak, tunggu. Biarkan aku jelaskan. Kamu membunuh temanku karena dia memergokimu? Tidak. Tolong, simpan pedangnya. Aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Oh, wow, tenanglah, Rumi. Dengarkan aku dulu. Jadi, waktu itu kami sedang kencan, kan? Kami sedang berbagi es krim dan segalanya, tapi kami tidak tahu kalau Mira melihat kami saat itu. Saat kami hampir berciuman, dia memotret kami. Itulah asal cahaya terang itu, tapi aku tahu di mana Mira bersembunyi. Dia langsung merobek foto kami dan menelannya. Sekarang dia pura-pura tidak mengambil foto kami, tapi aku ingin balas dendam. Aku mengambil kameranya dan mulai memotret wajahnya. Aku yakin dia tidak akan suka dengan penampilannya di sini. Sekarang aku punya foto-fotonya yang jelek. Dia sangat ketakutan, tapi setidaknya aku sudah membalas dendam. Saat itu dia tidak terlihat begitu sombong lagi. Aku memutuskan untuk membuang kameranya agar dia tidak bisa menggunakannya lagi. Kamu selingkuh dariku. Masih tidak percaya padaku? Oh, baiklah, karena saya tunjukkan. Aku juga akan memasukkan tanganku ke dalam mulut Mira. Oh, ini dia. Aku sudah mengerti. Ini adalah setengah dari gambar yang robek. Aku menciummu, teman sekamar. Kamu tidak curang. Aku percaya padamu, Genu. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya aku tertidur. Sudah pagi, teman-teman. Kamu masih hidup. Kami sangat lega. Aduh, aku baru saja bermimpi indah. Aku datang. Ya sudahlah. Bagus. Apakah kamu takut dengan gunting? Teh, bawa pisau cukur. Hah? Tolong jangan. Pertama, saya akan mulai dengan rambut Anda. Saya butuh sesuatu yang lain untuk dipasangkan dengan pisau cukur. Sekarang tolong mulai mencukur rambut kami. Aku perlu memakai rambut Rumi. Tidak, rambutku yang berharga. Bukan rambutku. Tidak. Lanjutkan, Shay, sampai aku benar-benar tidak punya rambut lagi. Oh, tidak. Rumi kehilangan rambut ungu indahnya dan Wednesday juga mulai kehilangan dua kepang khasnya. Tidak. Aku benar-benar jadi botak. Ada angka 67 di kepalaku. Bagus sekali, semua rambutku juga sudah hilang. Akhirnya aku bisa mendapatkan rambut ungu berharga milikmu. Aku hampir menjadi Rumi. Tidak, aku ingin rambutku kembali. Zoe terus menelepon Rumi. Telepon. Teman-temanku pasti sangat mengkhawatirkanku. Saya harus meraih ponsel saya. Ayo, tali yang bandel ini akhirnya lepas juga. Aku hanya perlu meraihnya.
Hampir saja. Wah, jangan terburu-buru. Teman-temanmu tidak akan pernah bisa menghubungimu. Nah, begitulah. Jangan sampai aku menghancurkan wajahmu selanjutnya. Aku harus lanjut ke bagian rencana berikutnya. Ramuan yang mana yang harus aku gunakan? Mari kita lihat apa saja yang ada di sini. Aku harus melihat buku mantra. Cara membuat ramuan polyjuice. Aku tahu caranya. Pertama, aku butuh alat ini. Tenang saja, aku hanya butuh setetes air matamu. Sempurna. Sekarang, teteskan air mata itu ke dalam mangkuk ramuan ini. Aku butuh ingusmu selanjutnya. Anda Permudah semuanya untukku. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Apa itu? Tolong jangan. Astaga, Rabu. Mencabut paku Rumi dan inilah pakunya. Apa bahan selanjutnya? Tentu saja sehelai rambut Rumi. tidak. Masalahnya, potongan-potongan ini seharusnya sudah cukup. Ramuan itu berubah menjadi ungu. Saya rasa sudah siap. Yang harus saya lakukan hanyalah meminum ini. Aku harus meminumnya sampai habis. Mari kita lihat apakah mantranya akan berhasil. Apa yang sedang terjadi? Aku mulai terlihat seperti Rumi. Nah, halo di sana, Rumi yang baru. Tidak. Sepertinya mungkin saja dia sudah mencuri wajahku. Aku rasa aku benar-benar akan pingsan sekarang. Sekarang aku terlihat seperti Rumi, tapi pakaianku masih gaya Wednesday. Aku tahu, ini dia pakaian baruku. Aduh, tolong segera lepaskan aku sekarang juga. Hah? Kamu terlalu banyak berteriak. Kalau begitu, aku akan menutup mulutmu. Selamat tinggal, Rumi tua. Mulai sekarang, aku adalah Rumi yang baru, dan Jinu akan menjadi milikku. Rumi palsu telah tiba di sekolah, dan semua orang mengaguminya. Dia meniru semua hal tentang Rumi yang asli. Ya ampun, lihat. Itu Rumi. Ya ampun Rumi, kau di sini. Teman-teman yang menyebalkan. Oh, halo juga. Ini Jinu, akhirnya. Aku sangat jatuh cinta. Sekaranglah kesempatan saya untuk bertanya. Rumi, maukah kau menikah denganku? Aku tak percaya ini terjadi. Ya, Jinu, aku akan menikahimu. Hore, mantap. Rencana saya benar-benar berhasil. Ayo kita persiapkan kamu untuk pernikahan. Ini seharusnya menjadi buket pernikahanmu. Tunggu, aku punya ide. Teman sekamar, aku menantangmu untuk berkelahi main-main. Hah? Ini pedangmu. Ayo, kita bertarung. Tunggu, aku tidak tahu cara menggunakan pedang asli milik teman sekamar. Hai, ambil ini. Ups, pedangnya terbang menjauh. Benda itu mendarat di pohon. Ayo lawan aku, teman sekamar. Oh, sial. Aku tidak punya senjata sekarang. Di sana. Baik, saya akan menggunakan itu. Berikan tusuk sate itu padaku. Hah? Aku tidak butuh semua marshmallow ini. Saya juga butuh tutup cangkir itu. Sekarang aku sudah membuat pedang darurat. Kali ini aku bisa menggunakan senjata ini dengan baik. Aku siap bertarung lagi, Mira. Hai! Wow! Aku tidak tahu kau jago menggunakan pedang jenis itu, teman sekamar. Saya baru mengetahuinya kemarin. Aku tidak bisa. Saya kalah. Wow. Apa kau benar-benar berani menantangku? Saya minta maaf. Kau tahu aku akan selalu menang. Kenapa dia bertingkah agak aneh? Grup musik Huntrix sedang mengadakan konser. Huntrix, kami sangat mencintaimu. Selamanya. Aku tidak suka ini. Teman sekamar, ayo berdansa. Ini konser kami. Bagus. Ini satu-satunya tarian yang saya tahu. Hah? Itu tarian yang aneh. Izinkan saya menunjukkan kepada orang-orang ini apa itu bakat sejati. Apa-apaan ini? Para penggemar ini tidak mengenal bakat sejati. Aduh. Astaga, ada apa dengan si teman sekamar? Aduh, ya. Aku akan menembak bola disko itu saja. Cepat lari, benda itu akan segera jatuh. Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Apa itu tadi? Ada bayangan di belakang Rumi. Dia harus pergi. Oh tidak, ada yang mencoba masuk. Mungkinkah itu musuh lain? Oh tidak. Bagaimana jika Wednesday kembali dan menyakitiku lebih lagi? Oh tidak, pintunya terbuka. Tunggu dulu, itu cuma Derpy. Hore. Oh Derpy, ternyata kamu... Tunggu, kamu mau menunjukkan sesuatu padaku? Hah? Pernikahan Rumi dan Jinu? Apa? Aku tidak akan bisa membiarkan mereka menikah. Aku harus menghentikan ini. Sepertinya saya sudah mulai mengerti sekarang. Teman sekamar sangat marah, dia menjadi sangat kuat. Dia berhasil memutuskan tali-tali itu.
Hore. Pernikahan harus dihentikan. Terima kasih atas bantuanmu, Derpy. Tapi aku ada yang harus kulakukan dulu, yaitu merapal mantra. Pasti ada cara untuk menyingkirkan teman sekamar palsu itu. Aku bisa menggunakan rambutnya. Aku akan memasukkan rambut Wednesday ke dalam ramuan ini. Warnanya berubah menjadi hitam. Wow, sekarang saya hanya butuh sedikit saja di dalam labu ini. Ini harus membalikkan kutukan yang menimpa hari Rabu. Kerja bagus, Derpy. Sudah waktunya untuk pergi. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku, Jino. Aku sangat bahagia untuk sahabatku. Mereka benar-benar sangat cocok satu sama lain. Ayo berciuman, Rumi. Saya keberatan. Apa? Hah? Apa? Tidak. Apakah ada 2 orang bernama Rumi? Astaga. Apa ini? Jino, ini aku. Akulah Rumi yang asli, Jino. Kenapa bisa kaulah yang asli? Tidak, Jino. Dia palsu. Tidak, sayalah Rumi yang sebenarnya. Tidak, ini aku. Jujur, aku benar-benar bingung. Itu saja. Saya tahu cara membuktikannya. Minumlah ramuan ini. Gaungku. Bain saya kedelawan. Mantra itu tampaknya berhasil. Mantra itu sedang dibatalkan. Jino, ini benar-benar aku. Aku Rumi. Kami akan menikah. Akulah orang yang kau cinta. Berlari. Akulah yang seharusnya mengenakan rambut dan kerudung ini. Sekarang kita bisa menikah sungguhan, Jino. Hore, ini adalah Rumi dan Jino. Aku ingin mencium pengantinku sekarang. Aku menemukan petunjuk pertama di tubuh Zoe. Leontin dengan nama Jino. Aduh, kau pembunuhnya. Oh, aduh, sial. Aduh, tolong biarkan aku jelaskan. Aku membawa Zoe ke toko perhiasan karena aku ingin meminta pendapatnya tentang perhiasan apa yang sebaiknya kuberikan padamu. Dan kami menemukan yang paling sempurna. Itu adalah perhiasan buatan khusus dengan namaku terukir di sana. Di situ tertera namaku dan namamu, jadi aku menyerahkan uangnya kepada penjual. Dia sangat senang dengan pembelian saya, tetapi tiba-tiba Anda masuk ke toko. Aku menyuruh Zoe untuk menyembunyikan Leontin itu. Dia sangat panik dan menyembunyikan Leontin itu di mulutnya. Lalu dia pergi dan kau berbalik melihatku. Kami berhasil menyembunyikan kejutan Anda. Aku bersumpah ini benar. Lihat ini. Di situ tertera namamu. Itu memang indah. Jadi Jino memang mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, saya akan memakaikannya untukmu. Terima kasih, Jino. Aduh, aku menyukainya. Aku akan mencari petunjuk lebih lanjut di tubuh Zoe. Aha, apa ini? Rambut panjang berwarna merah muda. Ini milik siapa? Lutut? Tidak, Abby. Rambutmu berwarna merah muda. Tidak, bukan aku. Ya, rambutmu terlalu pendek. Tapi Mira, rambut merah muda ini cocok dengan rambutmu. Saya bukan seorang pembunuh. Saya bisa menceritakan apa yang terjadi. Akan saya jelaskan sekarang juga. Jadi rambutku benar-benar berantakan hari itu. Sampai-sampai aku ingin berteriak. Zoe sangat khawatir padaku. Dia ingin memperbaiki rambutku dan dia punya ide. Dia ingin menyisir rambutku. Rambutku benar-benar kusut, tapi sisirnya terlalu lemah. Zoe mencoba menggunakan garpu raksasa sebagai gantinya, tapi tetap saja tidak cukup. Jadi dia mencoba cara yang lebih ekstrim lagi. Dia ingin mencukur habis rambutku. Aku bahkan tidak sadar apa yang sedang dia lakukan. Aku membiarkannya saja. Yang saya inginkan hanyalah memperbaiki rambut saya, tetapi saya perlahan-lahan kehilangan semua rambut saya sampai saya menjadi botak. Saya sangat ketakutan. Hal itu membuatku semakin marah, jadi aku pergi. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Lihat, aku hanya memakai wig. Oh, Mira, aku turut prihatin dengan rambutmu. Kami percaya padamu. Aku akan memasukkan kamera ke dalam mulut Zoe. Kita mungkin bisa menemukan sesuatu di dalam tubuhnya. Baiklah, benda itu sedang melewati perutnya. Jadi beginilah bentuk perut. Ini agak menjijikkan. Ini bakal bikin aku mimpi buruk. Lihat, aku menemukan sesuatu. Tunggu. Itu terlihat seperti tombol berwarna sedang. Lihat, ini cocok dengan kancing kemeja Abby dan dia kehilangan satu kancing. Abby, kamu pelakunya? wow, semua tenang dulu. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini? Baiklah, aku akan ceritakan apa yang terjadi. Zoe sedang di taman makan popcorn saat aku lewat. Tentu saja, karena aku sangat tampan, dia langsung jatuh cinta padaku. Aku mulai memamerkan otot besarku, sampai-sampai kemejaku terbuka dan kancingnya copot, lalu jatuh ke popcorn Zoe. Dia tidak sadar kalau dia memakannya dan aku hanya peduli untuk memamerkan ototku.
Dia mulai menulis sesuatu di selembar kertas, lalu memberikannya padaku. Itu adalah nomornya. Lihat, aku masih punya catatannya di sini. Mari kita cek apakah nomornya benar. Aku akan coba meneleponnya. Sedang berdering. Itu memang ponsel Zoe. Begitu ya. Jadi Abby bukan pelakunya. Aku tahu pria setampan itu pasti tidak bersalah. Aku tidak percaya teman kita benar-benar sudah tiada. Aku cuma ingin makan ramen untuk mengisi kekosongan di hatiku. Lihat, aroma ramen itu mengarah ke Zoe. Apakah itu ramen favoritku? Zoe, kamu masih hidup. Ternyata kamu cuma ingin ramen saja. Dan kalian memilih si petarung dan rapper Mira. Lihat, ini Mira. Wah, aku melihat sesuatu. Lihat, keren sekali. Isinya apa ya? Oh, sepertinya enak. Oh, tidak. Ayo lihat isinya. Ini kaos, cantik sekali. Dan ada apa lagi ya? Teman-teman, ini celana. Ada sesuatu yang lebih bagus dan lebih besar di dalam kotak. Ini sepatu. Ayo kita coba. Pas. Ayo ambil semuanya dan dadah. Wah, oh, dia melemparkan semua pakaiannya padaku. Terlalu kecil. Lihat kotaknya. Oh, ini dari Abby. Oh, dia sangat kuat. Aku suka ini. Ayo. Aku menghilangkan semua lemakku. Ambil ini, Derpy. Dan lihat, aku jadi sangat kuat dan celanaku muat. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak. Wow, ini brankas mini. Susah sekali. Berat sekali. Apa isinya? Oh, ini butuh kunci. Mungkin kuncinya ada di dalam kotak ini. Kamu benar, Derpy. Ayo ambil. Oh, lihat ini. Kita butuh uang untuk kuncinya. Derpy, kamu punya uang? Aku cuma punya kartu kredit. Tunggu, aku ingat aku punya uang. Ada di kantongku. Ayo. Masukkan koin ke dalam mesin. Sekarang ambil kuncinya. Ini lebih susah dari yang kubayangkan. Sedikit lagi. Berhasil. Lihat, aku punya kuncinya. Kunci ini akan membuka brankasnya. Ayo lihat isinya. Oh, ini menegangkan. Ada boneka yang familiar. Itu Abby. Lihat, sepertinya dia butuh potong rambut. Cukup beri poni dan potongan rambut pendek. Dia punya sedikit masalah kulit, sama sepertiku. Aku punya krim untukmu. Oh, berikan sedikit. Oleskan di wajah kecilnya. Wow, dia sangat tampan. Tunggu, kenapa Mira punya boneka Abby? Apa ini artinya dia menyukainya? Gosh. Dah, Abby. Tunggu, di mana sepatuku? Aku tak bisa menemukannya. Derpy, berikan kembali sepatuku. Derpy, dasar anak nakal. Tunggu, apa ini? Aku tahu, itu adalah alat untuk kuku jariku yang cantik. Tinggal gosok seperti ini, dan cukup. Selesai. Sekarang, aku bisa memakai sepatu cantikku. Aku sangat senang. Pakaian ini sangat cantik, aku suka. Hore, Derpy. Bravo. Tunggu, ada bau yang sangat tidak enak. Itu Zoe bau. Ayo buka. Wah, bau sekali. Ayo kita lihat isinya. Oh, permen lollipop. Wow, ini besar sekali. Tapi baunya sangat aneh. Ayo buka. Wah, baunya sangat tidak enak. Oh yikes, makanan kucing. Ini untukku. Nyam-nyam. Menjijikan. Aku harus melihat isi kotak ini lagi. Oke, aku menemukan sesuatu. Wah, ini jus Dr. Han. Enak sekali. Aku setuju. Lihat tanganmu. Oh, lihat pola-polanya menghilang. Astaga, benar-benar hilang. Aku tak percaya. Oke, ayo lihat apa lagi yang ada di dalam kotak. Oh, ini tas Sephora. Sepertinya Huntrix berkolaborasi dengan Sephora. Ayo lihat apa yang dilakukan Huntrix. Ada cermin Huntrix dengan warna favoritku. Apa itu? Hidungku terlalu besar untuk wajahku. Aku butuh solusi. Aku tahu harus bagaimana. Dia sedang apa? Percaya saja pada prosesnya. Selesai. Rasanya hidungku sudah pas. Iya, ini sempurna. Tapi sekarang aku berjerawat.
Mungkin ada obatnya di dalam tas. Garpu? Aku tak tahu apakah ini bisa, tapi ayo coba. Oke, aku akan memencet jerawatku dengan garpu ini. Jerawatnya hilang. Sakit sekali, tapi jerawatnya hilang. Bagaimana bisa? Aku tak sabar melihat apa lagi isi tas ini. Oke, Huntrix memberiku palet makeup. Dan tada! Oh, banyak sekali warnanya. Ada pelembab bibir dan kuas prona mata. Aku akan pakai kuas prona mata. Ambil cermin, celupkan kuas ke warna ungu, dan letakkan di kelopak mata. Lagi, pelembab bibir. Aku pilih yang pink. Cantik sekali. Aku terlihat cantik, ayo lihat isi kotak yang lain. Wow, ini camilan. Aku sangat lapar. Ayo buka. Oh, ini gummy sauce. Enak sekali, aku suka. Oke, ayo kita campur. Sumpit, ayo coba. Nyam. Mungkin ada rasa aneh dalam tubuhku. Aku tidak bisa berhenti menari. Ada apa ini? Gerakan yang keren. Tolong hentikan. Oh, astaga, dia mati. Wow, oke, akhirnya berhenti. Aku tak akan menari lagi. Akhirnya saatnya membuka kotak Derpy. Ini kotakmu sekarang. Ayo, ayo lihat isinya. Oh, ini kotakmu. Kita akan buka kotak ini di akhir video. Kenapa? Derpy, kamu tak seru. Aku tahu. Iya, tapi ayo lihat apa lagi yang ada di dalam kotak. Aku tak percaya. Aku punya Derpy Labubu. Ini mirip dengan punyaku. Dan ini dia. Lihat mereka. Mereka sangat menggemaskan. Oh, apa yang mereka lakukan? Oh tidak, mereka bertengkar. Seperti hewan. Aku akan kirimkan mereka ciuman. Muah, lihat. Mereka jadi teman lagi. Ciumanku berhasil. Aku berhasil. Sekarang tidak bertengkar lagi. Gigimu bau sekali. Oh tidak, gigiku. Aku punya solusinya, pasta gigi. Sikat gigi. Oke, ayo, letakkan pasta gigi di sikat. Gila! Apa yang terjadi? Oke, gigiku bersih dan sehat. Hore, ayo kita lihat isi kotak lagi. Oh, batu bulan. Ayo pecahkan. Gigi tidak berhasil. Mari kita pakai api. Ya, tidak berhasil juga. Spatula. Tidak berhasil. Yang ini akan berhasil. Tidak berhasil. Palu. 1, 2, 3. Ya, berhasil. Aku menemukan sesuatu. Oh, itu boneka squishy. Dan dia terlihat seperti Derpy. Ayo lihat lagi isi kotak. Oh, tidak ada apa-apa lagi. Itu kotak yang bagus. Miau. Ngomong-ngomong, ayo cek kotak Jinu ini. Tapi tunggu, ada cairan menjijikkan di atasnya. Apa itu? Ayo lihat. Wow, warnanya biru sekali. Ayo cek. Aku penasaran apa isinya. Aku dapat sesuatu. Wah, lihat, itu soda pop. Dari saja boys, aku suka mereka. Tapi ada cairan ungu yang aneh. Mungkin itu dari kalengnya. Ayo coba. Oh, wah, warnanya pink. Ayo coba. Tunggu, ada yang tidak beres. Sepertinya wajahku meleleh. Dan aku mau sendawa. Astaga, rasanya lega. Aku kembali normal. Oke, ayo kita lihat isi kotaknya lagi. Oh, aku dapat sesuatu. Wow, sayap ayam. Ayo makan. Wow, kita juga butuh saja saus. Ini sangat pedas. Tuangkan banyak saus di atasnya. Aku butuh susu. Aku butuh susu. Aku harus minum susu untuk menghilangkan rasa pedasnya. Sepertinya aku baik-baik saja. Ayo lihat lagi isi kotaknya. Ini Patrick Star. Aku suka Patrick. Oh, permen lollipop. Bagaimana kalau ini sepeda sausnya? Coba. Tidak. Ya, mungkin Patrick mau. Apa yang terjadi? Lollipopnya meleleh dan berubah jadi lendir. Lihat lendir ini, bergelembung dan menyenangkan. Sayap ayam, dia pasti suka. Nyam, 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 nyam. Oh, panas. Sayap ayamku jatuh ke sini. Aku harus mengambilnya. Aku merasakan sesuatu yang sangat kuat. Astaga, itu pedang Rumi. Lihat apa yang aku lakukan. Ya, aku jadi petarung sekarang. Ups,
Kamu sudah gila. Ups, ayo lihat apa lagi yang ada di dalam kotak, oke? Keren! Itu mikrofon. We're going up for this moment. You know forever we're growing, wanna be golden. Matikan itu. Ayo perbaiki kameranya. Suaramu jelek sekali. Ngomong-ngomong, sepertinya aku mendengar sesuatu dari kotak itu. Apa itu? Dia bernyanyi. Aku ingin membukanya. Tunggu. Kita punya 10.000 like. Kita punya 10.000 like, kita akan membuka kotaknya. Aku akan singkirkan rantainya. Oke, lihat emasnya. Oh, apa itu? Ini sepertinya semacam alat... Oh, ini alat pembersih telinga. Aku harus bersihkan telingaku sekarang. Oke, ayo pergi. Oh, hehehe. Rasanya aneh, tapi sepertinya caranya sudah benar. Menjijikkan. Sekarang ayo lihat apa lagi isi kotaknya. Wah, ini kotak misteri Huntrix. Kira-kira aku dapat karakter apa ya? Ini Mira? Aku suka Mira. Sekarang kita lihat isi lain kotaknya. Ada sesuatu lagi. Wah, ini sisir Huntrix. Ada cat yang menetes. Ayo coba pakaikan ini di rambutku. Wah, warnanya jadi ungu. Iya, aku tahu. Ini sangat keren. Ini ungu pekat. Aku akan tambahkan lagi di atas kepalaku kali ini. Astaga, lihat. Rambutku sangat ungu. Tapi ada satu hal lagi yang kurang. Wow. Tada! Astaga, lihat rambut baruku. Sekarang aku terlihat seperti Rumi. Ayo lihat lagi isi kotaknya. Balikkan kotaknya dan tumpahkan semuanya. Oh, ini anting Rumi. Cantik dan berkilau sekali. Aku ingin memakainya. Lihat, cantik sekali. Aku suka. Ayo lihat lagi isi kotaknya. Mungkin ada lebih banyak perhiasan. Ini medali yang sangat penting untuk Rumi. Dan aku harus memakainya. Iya, keren sekali. Bling bling. Sebuah rantai sederhana. Sangat menggemaskan. Wow, sepertinya sekarang kita bisa membuka kotak terakhir. Aku tak yakin mau membuka yang ini. Aku sedikit takut. Oke, mari buka. Ayo lihat apa isinya. Derpy. Oh, maaf. Dasar kamu. Tapi tidak masalah, karena aku akhirnya menyelesaikan dandananku. Celana, jaket, nama Rumi di sini. Dan aku juga punya bling-bling kecil ini. Lihat rambutku. Dan aku juga punya sepatu yang sangat bagus. Ngomong-ngomong, sepatu tak begitu penting. Waktunya pergi. Aku siap jadi Rumi sekarang. Oke, ayo. Wow.